Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustari'an aw muhibban fala takun khamsan fatahlik. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat yang tiada pernah terputus, yang tiada pernah terhenti sampai detik ini, sampai waktu yang berbahagia ini kita terus dikumpulkan Allah dalam sebuah suasana yang begitu indah dan syahdu, di mana kita diperkenankan Allah untuk mengikuti perjalanan untuk mengenal Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini selalu menjadikan kita, selalu menjaga kita, selalu memberikan kita semangat selalu untuk dalam perjalanan kembali ke jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca ini kita pun akan terus diberikan penjagaan oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan bagian atau part pertama atau bagian pertama kemarin untuk mengenal Allah. Karena ini begitu panjang sekali, part atau episode mengenal Allah ini diawali dengan dalil-dalil atau nas, di mana dalil ini sangat diperlukan sekali sebagai dasar kita untuk yakin. Karena kalau tidak ada dasar, tidak ada keyakinan. Nah, terakhir kita menginjak kepada hukum akli. Nah, terakhir hukum akli kemarin kita pelajari dalam rangka untuk mengetuk kesadaran, membangunkan. Kenapa guru disebut bangun? Memangnya kami ini tidur, guru? Oh, begitu. Karena memang pada hakikatnya memang demikian. Sekarang kita memang lagi tertidur. Nanti begitu kita berpindah ruh dengan jasad, di situ baru kita sadar. Baru kita sadar. Sekarang ini belum sadar, masih banyak yang ketiduran. Coba, sekarang kita ini banyak yang sadar apa nggak sadar? Tuh, kan bingung jawabnya. Kalau kita sudah sadar betul-betul kita ini mau kembali pulang ke jalan Allah, sudah sadar 100% ya. Mungkin guru juga yang capek nanti. Kita sudah tidak mau lagi mengerjakan hal-hal yang lain-lain, cuman mau belajar, menuntut ilmu, ibadah, menuntut ilmu, ibadah itu aja. Kalau sudah sadar. Maka karena masih ada yang belum sadar itulah kadang-kadang
mau belajar, kadang nggak mau, kadang nggak sama sekali nggak mau. Ini berarti nggak sadar. Nanti disebut kita terbangun atau sadar itu begitu sudah mati. Ah, ternyata aku sudah mati. Ah, begitu. Ya, ternyata aku sudah berpisah ruh dengan jasad, itu baru disebut sadar. Atau terbangun, maaf. Bahasa sadar tadi itu mungkin agak terganggu kita ya. Nggak sadar dipikir macam orang gila. Enggak, maksudnya baru terjaga, terbangun. Ya sekarang ini kita belum jaga rasanya. Nah itu hukum akli tadi untuk mengetuk dulu, mengetuk di awal bahwa kesadaran kita tadi untuk bisa membuka kunci tadi. Nah kunci di dalam perjalanan kita ini harus dibuka dengan hukum akal supaya jangan tertipu. Akal ini jangan bisa ditipu. Jadi mana yang ini akal ya, mana yang sementara ini belum ada keyakinan dulu ya, sebelum karena belum masuk ke manunya. Jadi dalam hukum akal ini maksudnya adalah mana yang mana yang boleh dipikir dan mana yang nggak boleh, dua macam. Mana yang mestinya masuk ke pikiran kita, maksudnya yang mesti kita fokuskan, mana yang nggak boleh kita fokuskan, mana yang mesti kita sibukkan dan mana yang nggak boleh kita sibukkan, mana yang mesti kita habiskan waktu kita di dunia ini, mana yang nggak boleh kita sia-siakan. Ini akal. Jadi kalau orang yang banyak nongkrong, nggak jelas, nggak mau belajar untuk ilmu, mati hidup ngejar dunia nggak jelas-jelas itu segala macam, ini namanya orang akalnya kurang akal. Kalau bilang nggak berakal marah nanti, kurang ya. Jadi orang yang berakal itu dia tidak mau sia-sia hidup di dunia ini, menghabiskan waktu siang malam nggak mau sia-sia. Nah, maka di Bulan Hidup kemarin sedikit digetarkan sedikit kan, bahwa tidak hanya dia ingin mengejar dunianya mati-matian terus siang malam. Dia bagi waktunya sedikit untuk tetap mengejar akhirat, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini hukum akal tadi. Untuk supaya mengajarkan kepada kita, ini karena berhubungan dengan pikiran akalnya ya. Jadi mana yang nggak boleh kita pikir, mana yang boleh dipikir. Nah nanti ke depan kaidahnya terbalik. Ya sementara gitu dulu lah bahasanya ya. Sementara biar mudah paham ya. Nah maka setelah kita mengetahui hukum akal tadi, wajib, mustahil, dan harus, maka akal yang tadi diberitahu, diketuk tadi, begitu sudah sadar, maka barulah direkomendasikan untuk, di dalam hafalan itu tertulis, maka dengan ini aku mengetahui 20 wajib, 20 mustahil, dan 1 harus. Artinya hukum akal tadi mesti selesai dulu. Mesti selesai dulu. Sudah guru, saya udah berapa kali selesai, sudah hafal. Bukan itu. Bukan itu maksud guru nih, bukan itu. Itu proses zohir kita belajar, iya. Maksud guru selesai di sini harus jelas. Jadi pemahaman kita tentang mana yang nggak boleh dipikir, mana yang boleh dipikir gitu. Ini harus jelas. Jangan kita dalam hal-hal yang seperti ini saja nih masih mudah ditipu-tipu. Yang nggak semestinya kita mikir siang hari siang malam, berat kepala sampai stres bin gila alias nggak jelas-jelas. Yang nggak semestinya kita pikir. Nah ini kan berarti akal kita sudah terbang. Ini jadi harus jelas dulu. Maka kita nggak, dalam hakikatnya kalau ini nggak selesai, makanya jadi
Tidak recommended untuk mengenal 20 wajib, 20 ada satu harus atau yang disebut mengenal Allah. Terbukti nggak? Terbukti. Berat mau datang mengenal Allah, betul? Iya. Bukan guru yang bukan guru yang bilang kamu nggak boleh datang sini, bukan. Langsung dari notis peringatan dari langit. Kita nggak bisa datang di sini, langsung dari sana, dan benar kaki kita dari rumah udah berat. Itu. Ya. Dan ini nggak dibuat-buat. Maka ini yang ini nih barusan hukum akal ini harus selesai di dalam pemahaman kita, harus sadar, itu maksudnya. Jadi kalau belum sadar pantas. Nah, makanya dalam proses menggugah kesadaran sampai hukum akal ini kan hampir 1 bulan lebih kurang. Kita baru sampai mau masuk ke hukum akal ini. Ini kan juga sudah banyak yang sudah bergoyang-goyang keyakinannya dan segala macam. Oke, nah itu dulu. Jadi hukum akal tadi kalau sudah selesai, maksudnya sudah dapat minimal sedikit itu terketuk, oh ternyata begini maksud guru itu ya. Nah baru direkomendasikan. Siapa yang merekomendasikan? Bukan guru, bukan. Yang merekomendasikan itu adalah ruhiyahnya ilmu. Karena ruhiyah ilmu ini ingin masuk ke dalam dada kita untuk mengenal Allah, harus recommended dulu, harus terrekomendasi dari panitera langit. Nah, jadi di langit sana banyak yang menilai. Yang menilai majelis-majelis itu dinilai. Ada malah majelisnya, satu majelisnya yang nggak dapat nilai, ada. Nah begitu kita sudah masuk ke dalam majelis ini, di dalam majelis ini baru dinilai-nilai lagi. Nah, mana yang bakal sampai, maksudnya yang mau, yang layak naik. Karena maksudnya taman sorga itu adalah begitu dibuka dengan hamdalah dan sholawat, maka majelis yang hak itu Allah angkat ke langit. Jadi begitu diangkat ke langit, nah orang-orang yang berada di dalam majelis ini diseleksi lagi. Ya. Maka yang ada nafsu jahat, nafsu dunia, jin dan setan segala macam nggak bisa naik. Cuman tertunduk, bisu dan kaku. Ya, tertunduk, bisu dan kaku. Kalaupun bisa natap, kepalanya ini isinya 1001 macam. Begitu. Cuman melihat seakan-akan melihat patung di depan ini. Begitu. Ya, jadi ini memang tidak bisa kita buat-buat. Jadi berjalan secara alamiah, maksudnya seperti itu, ya. Nah, maka baru direkomendasikan untuk mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Di dalam 20 mustahil ya, 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus, di dalam 20 wajib itu tidak langsung 20-20-nya kita pelajari. Tetapi 20 wajib ini, 20 dan 1 harus ini, supaya mudah kita untuk mengkajinya, supaya tidak bercampur baur 20 sifat itu menjadi enggak karuan entah memahaminya gitu. Nah, supaya jadi mudah kita memahaminya, jadi 20 sifat ini dibagi-bagi oleh para ulama
atau dikelompokkan oleh para ulama menjadi 4 bangsa. Nah, ini bahasa kitab nih. Di kitab ditulisnya bangsa kalau kitab asli yang pernah terbaca oleh saya. Bukan saya mau nyari-nyari kitab asli, enggak. Kitab tulisan asli dari Syekh Abdul Rahman Siddiq itu dari orang yang menulis belajar di Indragiri, apa tempat makamnya Syekh Abdul Rahman Siddiq itu. Riau, Pekanbaru, Riau, ya. Nah, masih asing belajar. Nah, kitabnya tuh sampai ke pangkuan saya sendiri. Saya tidak pernah mencarinya. Nah, di situ saya lihat. Oh, ini tulisan aslinya dibagi menjadi 4 bangsa. Bangsa ini sebenarnya inilah bahasa kita. Jadi kalau kita yang nggak ngerti belajar tauhid atau nggak mengerti ilmu tauhid, ya kebingungan aja sudah. Ini bahasa-bahasa para orang-orang yang menulis kitab-kitab tauhid itu sungguh tinggi, ya. Jadi 4 bangsa tadi maksudnya 4 perkara, 4 bagian, 4 macam, 4 kelompok sama. Nah, masalahnya sekarang, kenapa dia dibagi menjadi 4 kelompok, 4 bangsa, 4 macam ini? Yang jelas tadi ya, supaya memudahkan kita untuk memahaminya. Cuman ada apa di masing-masing bangsa ini, di masing-masing kelompok ini? Yang mana satu dulu yang mesti kita awali, kan nggak sembarangan. Tentu para ulama, para guru-guru kita nggak sembarangan mau menyuguhkan kepada kita. Apa dulu dari 4 macam ini? Nah, yang pertama untuk membagi 20 wajib maupun 1 harus ini, yang pertama mesti kita ketahui dulu adalah sifat apa? Nafsiyah. Ada apa dengan sifat nafsiyah? Nah, baru kita bacakan dulu hafalannya. 1, nafsiyah, sifat nafsiyah. Artinya sifat yang berdiri dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Ini arti sifat nafsiyah. Ini artinya dulu. Ya, artinya sekali lagi berdiri dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Oh, ada awalnya ya, adanya ya. Ada diri zat, maaf. Nah, ada diri zat yang berdiri dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Ini baca hafalannya dulu, nanti baru dijelasin. Ya. 1, wujud. Belum. Masih ada ya, masih ada sifat takluk ya. Martabat, ya maaf. Jadi martabat sifat nafsiyah ini ada martabatnya. Nah, martabat sifat nafsiyah mewujud pada zihin, tiada mewujud pada kharij. Begitu ya? Gitu. Nah, mewujud pada zihin dan tiada mewujud pada kharij artinya ada pada hati dan tidak ada pada pandangan. Ini baca hafalan dulu ya, nanti baru jelasin. Nah, sudah, habis itu baru sifat nafsiyah tadi isinya 1 adalah wujud. Ya. Wujud artinya ada, mustahil, tiada, wajib, zat Allah Ta'ala ada. Terus tanda zat Allah Ta'ala ada dalil akli dan naklinya.
dalil akli alam. Ya, alam. Tiap-tiap ada alam, ya, tentu ada yang menjadikannya. Betul gitu. Tiap-tiap ada alam, tentu ada yang menjadikannya. Terus habis itu apa? Mustahil tiada yang menjadikannya, begitu. Terus habis itu tentu, tentu ada yang menjadikannya. Nah, ini dalil akli. Dah selesai dalil akli, baru dalil naklinya menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Fawa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqum. Ulangi lagi, fawa rabbis sama'i wal ard, terus mislama apa? Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Artinya, demi Allah, ya, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa rabbis sama'i wal ard. Innahu lahaqqum, sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Nah, yang sebenar-benarnya. Jadi sudah bersumpah Allah atas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ditekan lagi dengan sebenar-benarnya. Innahu lahaqqum. Mislama, seumpama, semisal. Nah, sama tuh. Annakum tantiqun, seperti kamu berkata-kata. Itu ya. Nah, itu artinya. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala ada. Jadi guru juga sudah nggak ngapal ini entah berapa bulan, entahlah berapa tahun mungkin. Karena baru sekarang lagi ada yang mulai. Setahun ada kali. Baru sekarang akan ada yang mulai lagi. Grup baru. Nah, baru berarti ngapal ini. Nah, ya begitu. Artinya ini ilmu mesti fisudur. Mesti dihafal. Ini jangan nanti habis ngapal ini pulang ke rumah udah lupa. Kenapa guru lupa? Nah, itu coba kembali lagi kepada ada belajar yang pertama. Kepada diri sendiri. Mesti dikosongkan begitu duduk di sini ya. Jangan penuh mikir condel, cendol, tape, semacam lah. Jadi jangan dipikir dulu ya. Jadi sekarang lagi duduk di sini, kosongkan dulu dari usaha urusan dunia ya. Jadi supaya masuk. Nah baru dijelasin. Satu sifat nafsiyah tadi yang disebut dengan ada diri zat yang berdiri dengan sendirinya tiada dikarenakan oleh suatu karena. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya ada diri zat? Ini adalah menyatakan, menjelaskan tentang sebuah pertanyaan daripada orang-orang yang jahiliyah di zaman Rasulullah. Ini ada sebabnya. Enggak asal-asalan ulama tauhid itu asal nafsu ya, gini. Apal ya, enggak sembarangan. Ada dasarnya. Jadi dikumpul oleh pencetus tauhid itu
pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Di kala awal-awal Rasulullah menyampaikan tentang akidah. Nah mereka kan nggak ngerti tentang Allah bagaimana. Ya wajar mereka nanya. Nah dikumpul pertanyaan-pertanyaannya jadilah sebuah ilmu. Gitu. Jadi kalau ditanya ilmu sifat 20 di zaman Rasul nggak ada. Lah ya Allah. Ini memang orang sekali lagi yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang antipati kepada sifat 20. Tapi nggak perlu kita bahas itu. Yang penting sekarang kenyataan yang ada di dalam pelajaran kita ini sangat terhubung sekali dengan keadaan di zaman Rasul kemarin. Jadi Rasul itu ditanya sama orang-orang yang saat itu mau disampaikan Rasul tentang Islam. Yang kamu sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adanya bagaimana? Gitu. Bagaimana adanya itu? Apakah misalnya seperti iktikad Nasrani kan gitu? Adanya itu berarti ada bapaknya, ada ada ibunya gitu-gitu dan segala macam ya. Nah dijawab oleh pertanyaan ini dijawab. Maka adanya diri zat tadi dikarenakan. Bagaimana adanya? Dikarenakan oleh adanya diri zat yang ada dengan sendirinya, itu adanya dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Jadi pertanyaan ini sangat-sangat sekali ingin menunjukkan bagaimana keberadaan Allah ini yang sebenarnya. Nih, kalau ini tidak selesai di awal, maka akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan iktikad Nasrani. Jadi adanya diri zat tadi tiada dikarenakan oleh suatu karena. Maka dituntaskan oleh sifat nafsiyah pertanyaan itu. Udah paham sampai di sini? Satu statement dulu pelan-pelan, satu pernyataan kitab dulu dijelaskan. Dari hafalan itu kan sedikit. Ada diri zat yang ada diri zat yang berdiri dengan sendirinya, tiada dikarenakan oleh suatu karena. Mengapa demikian? Ya ada yang nanya di zaman Rasul. Bagaimana Allah itu adanya? Nah ditanya. Keberadaannya seperti apa? Ya sudah, itu jawabannya. Nah terus baru kita dibimbing lagi ya. Baru dibimbing lagi. Ada yang dipermasalahkan tadi, yang dimaksud di dalam sifat nafsiyah tadi, adanya itu dijelaskan di dalam sifat wujud. Nah, wujud ini baru kita tahu keberadaannya tadi seperti apa, wujud adanya itu seperti apa. Oke? Nah, wujud artinya ada, mustahil tiada, wajib zat Allah Ta'ala ada. Nah, ini adalah sebuah pernyataan lagi untuk masuk ke dalam pikiran kita supaya akal kita mikir. Supaya akal kita itu jangan sampai stuck mikir. Wujud artinya ada, mustahil tidak ada, wajib. Kok bisa? Apa yang mau kita yakini adanya ini apa? Ya kan? Terus kok berani-beraninya ada pernyataan mustahil, tidak mungkin, tidak ada. Terus wajib lagi, tidak boleh tidak, mesti ada. Ini pernyataan mesti bisa dipertanggungjawabkan. Ini pernyataan mesti masuk logis dan sangat-sangat
sesuai dengan artinya mufakat kepada hak, ya, logis, dan mesti masuk juga berdalil atau juga mesti ada dalilnya, yaitu dalil nakli. Maka di sini diberi petunjuk kita, diberi tanda untuk mengetahui ada diri zat tadi. Tanda zat Allah Ta'ala ada dalil akli dan nakli. Jadi tanda atau petunjuk yang pertama yang mau diselesaikan dulu, yang mau dibereskan dulu, yang mau disentuh dulu adalah lagi-lagi akal kita. Jadi akal kita tadi yang sudah terbuka, yang sudah sadar tadi, mau dimasukkan sebuah ilmu tentang sifat wujud, mau diberitahukan akal kita tadi. Tandanya adalah alam. Jadi akal kita disuruh mencerna, melihat alam. Begitu dilihat alam ini, nah alam ini yang kita lihat kasat mata sekarang ini ternyata berbagai macam dimensi yang ada di alam ini. Yang jelas sekarang kita lihat, ini namanya alam nyata. Nyata tuh bisa semuanya dilihat, bisa disentuh, ya kan? Nah bisa dihirup, nah bisa dicium, nah semua itu barang nyata. Arti alam nyata. Nah ada lagi alam yang selain daripada alam nyata kita sekarang ini, alam ghaib. Maksud ghaib, alam yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mata kita. Nah ini semua alam. Nah demikian juga alam ghaib ini dibagi-bagi lagi sampai beberapa macam, pokoknya banyak sekali. Ya. Nah tiap-tiap alam yang dimaksudkan ini tadi tidak mungkin tidak ada yang menjadikannya. Tentu ada yang menjadikannya tiap-tiap alam ini. Ya. Karena alam ini saja tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya. Ini akal mengatakan demikian. Kenapa akal mengatakan demikian? Karena hukum akal itu juga nama lainnya adalah hukum sebab akibat. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 bisa jadi 2 tuh bagaimana? Nah begitu itu akal. Mesti ada suatu sebab antara 1 ditambahkan dengan 1 baru jadi 2. Begitu. Ya. Dan tidak mungkin. Begitu juga perumpamaan yang sering saya beritahukan kemarin. Unsur yang zat yang namanya air ini, barang yang nyata ini, mesti ada 2 unsur yang termaktub ke dalam air itu. Kalau terpisah, maka nggak bisa menjadi air. Jadi sebab musabab daripada yang bisa menjadi air, mesti ada unsur H dan unsur O. Unsur hidrogen dan unsur oksigen. Baru bisa jadi air, baru bisa diminum. Kalau dipisah bentuknya, minum oksigen nggak bisa. Dan oksigen sifatnya nggak bisa tumpah. Kayak air. Jadi kalau ada orang, mau nuang oksigen, itu orang gila namanya. Gas mau dituang begini, orang dibuka aja udah keluar, kok ngapain dituang-tuang. Ya, nah yang bisa dituang itu air. Yang sifatnya memenuhi tempat sama dengan tempatnya, sifatnya itu air. Kalau gas, kalau oksigen itu enggak demikian. Sifat-sifat zat itu bermacam-macam. Nah, begitu dicampur kedua zat ini baru jadi air. Ini sebab akibat. Enggak mungkin air ini bisa terjadi tanpa ada 2 unsur ini. Itu sebab akibat. Begitu juga alam yang sebesar ini, yang nyata saja yang kita lihat dunia ini, bumi ini, yang kita lihat sekarang alam bumi, alam dunia ya sekarang, planet kita ini pun baru bentuk
dunia yang kita tempati, yang disebut planet bumi, yang bagian kecil daripada tata surya kita. Artinya banyak planet-planet lain lagi yang nyata semua. Dan mereka berputar pada rotasinya, mengelilingi matahari. Dan rapih berputar pada orbitnya. Nggak goncang-goncang. Mereka mematuhi kodrat dan irodat yang telah ditentukan oleh Allah. Dari mulai pusat tata suryanya matahari, begitu juga para planet-planet yang mengitarinya, termasuk matahari tadi. Nah, ini tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Ya. Orang-orang yang ada di dalam rumah saja, anggota keluarga. Yang kecil di rumah nih, nggak ada kepala keluarga yang ngaturnya. Masih ada yang ngatur kepala keluarga aja, masih banyak berantakan. Iya kan? Masih banyak yang berkelahi, masih banyak yang berceco, apalah segala macam. Ya, masih kacau balau. Padahal ada kepala rumah tangga yang mengatur notabene-nya. Nggak beres juga. Tapi kalau dengan ada yang mengatur, maka diharapkan lebih baik. Nah, ini yang kecil lingkungannya. Bagaimana lingkungan tata surya alam semesta yang begitu banyak dengan makhluk ini. Nggak ada yang ngatur, nggak mungkin. Mau ditaruh kemana isi kepala kita kalau mengatakan nggak ada yang ngatur? Tidak mungkin. Tentu ada yang mengatur, yang menjadikannya. Ya. Harimau-harimau yang begitu buas. Kalau dia tidak diatur oleh Allah, begitu dia melahirkan anaknya, lapar dia nggak ada lagi yang lain. Ini di depan anaknya dimakan. Kalau nggak diatur. Tapi nggak pernah bagaimana singa, bagaimana harimau, betul. Galak dan ganasnya, buasnya, sampai makan anaknya sendiri. Nggak ada itu riwayat ceritanya. Harimau. Nah, itulah tandanya harimau, singa, macan itu dirahmati oleh Allah. Sehingga tidak sampai bisa memakan anaknya. Diatur oleh Allah. Diberi insting oleh Allah. Untuk bisa melihat, oh ini anakku. Ini kalau tidak diatur gitu, habis sudah dimakan-makan semua. Begitu habis, ya habislah ekosistemnya, ya habislah dunia ini kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, berarti tentu ada yang mengaturnya. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Ini kata akal. Ya, jadi baru akal saja nih mau disentuh. Mau disentuh untuk mencari. Ini pasti ada yang menjadikannya nih kata akal. Cuman nih sekarang lagi proses mencari bagaimana dan siapa sebenarnya yang disebut ada ini. Ya. Dan sekarang kita baru berproses untuk meyakini secara akal. Ada yang menjadikan. Tidak mungkin tidak ada. Karena sudah sah menurut akal. Oke? Paham sampai di sini? Ya? Oke. Gak ada yang bingung kan? Kalau bingung, pegangan sama tembok. Nah, setelah dalil akli tadi selesai. Nah, ini selesai. Maksud selesai, udah paham maksudnya? Sudah kita mengerti, artinya nih nggak boleh lagi ada yang menyangkal di dalam pikiran kita nih. Aduh, misalnya gitu nyangkal. Oh, kayaknya enggak deh. Itu tuh menyangkal namanya ya. Nah, maka dari itu hukum dalil akli ini dibutuhkan supaya akal kita tidak melawan. Karena nanti suatu saat ada tipuan dan godaan setan itu, dan termasuk guru pernah mengalaminya, itu sampai
mau keluar dari keyakinan. Oh nggak ada, kok mana coba. Oh gitu-gitu, kayak orang-orang ateis gitu. Pernah datang lewat sesekali ya. Tetapi ini akan dibantah dan dijawab oleh akal kita sendiri. Nah ini gunanya hukum akal, terutama sifat nafsiyah. Nah hukum akalnya yang barusan kita bahas tadi. Alam, tiap-tiap ada alam, pasti ada yang menjadikannya, mustahil tiada yang menjadikannya. Tentu ada yang menjadikannya. Jelas sampai di sini? Hukum akal, dalil akli? Ya. Nah, setelah proses kita memahami dalil akli tadi, baru dalil nakli berbunyi. Supaya apa dalil nakli ini berbunyi? Supaya keyakinan yang mau kita cari ini nggak ngambang, nggak ngawur, nggak lari kemana-mana mencarinya. Kemana mencarinya? Kepada tempat, kepada sumber yang sangat-sangat mustahik, yang paling benar. Yang benar maksudnya ya. Nah, apa dia? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Fawa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun, yang kita bacakan tadi. Nah, di sini baru Allah bersumpah atas 7 lapis langit, 7 petala lapis langit dan bumi. Dengan sebenar-benarnya, innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Jadi di dalam menciptakan, mengadakan alam semesta yang begitu banyak macam ini tadi, kita baru melihat macam-macam makhluk, benda-benda yang nyata saja. Alam dunia ini sudah berseliweran, sudah pening kepala kita, betul. Nyarinya dan lain sebagainya. Sudah pusing kita dibuat oleh alam nyata ini. Belum lagi alam gaib yang sebegitu banyak pelik dan konflik dan lain sebagainya. Nah, Allah bersumpah atas alam-alam yang ada dari mulai langit sampai bumi. Nah, untuk mengadakan semua itu seperti kamu berkata-kata, artinya tidak ada sama sekali beratnya bagi Allah, tidak ada sama sekali beban bagi Allah yang dinyatakan tentang bagaimana proses penciptaan itu yang begitu sulit atau penuh dengan perencanaan atau penuh dengan pemikiran, enggak sama sekali. Jadi Allah di dalam menciptakan makhluk 7 lapis langit dan bumi ini enggak ada proses mikir-mikir. Enggak ada proses diskusi-diskusi, enggak ada. Kayak presiden mau ngapain gitu, panggil panca, panggil tim itu, enggak ada. Begitu mau menciptakannya sudah semudah kamu berkata-kata. Itu perumpamaan saja. Kalau mungkin ada lebih mudah dari itu memperumpamakannya, mungkin lebih bagus. Tapi karena ini yang bisa diumpamakan kepada kita. Dalam hal penciptaan, Allah ingin menunjukkan bahwa aku yang telah menciptakan 7 lapis dan langit dan bumi ini. Gitu. Jadi keberadaan Allah yang mau kita cari ini tadi ternyata terjawab di dalam sifat wujud. Kenapa? Ini menangkal orang-orang yang tidak percaya kepada Qadim, kepada yang menciptakan alam semesta ini. Ada orang-orang pemahaman-pemahaman yang tidak percaya. Tidak percaya bahwa ada loh yang menciptakan alam semesta ini, itu ada. Namanya orang ateis. Nah itu. Dan orang ateis ini bukan hanya sekedar melawan daripada kodrat agama di dalam Islam. Ternyata mereka-mereka yang dari agama lain pun banyak yang keluar jadi ateis gitu. Yang nggak mau percaya. Ya, nah jadi sekali lagi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ateis tadi. Tentang
Ada nggak sih sebenarnya yang menciptakan alam semesta itu? Ini yang mau dibereskan dulu. Karena kalau sudah ateis pemikirannya, sudah tidak yakin ada yang menciptakan alam semesta ini, percuma, nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut kita belajar ini. Selesai sampai di sini. Nah, orang wujud percaya aja sudah nggak percaya ada. Nah, bagaimana kita bisa percaya tadi akal kita sudah dituntun. Nah, makanya saya bilang nggak bisa lagi ngelawan. Nah, coba bandingkan, coba diumpamakan begitu kita di rumah saja. Nggak ada yang ngaturnya. Iya kan? Nah, nggak ada yang ngatur. Nggak ada seorang kepala rumah tangga. Anaknya banyak. Waduh, gitu. Bisa ribetnya. Stresnya setengah mati. Kebingungan kita. Itu pun kadang-kadang nggak menjadi sebuah kepastian juga bisa aman rumah tangga walaupun ada yang mengaturnya. Ya. Nah, inilah bahwa pertanda bahwa yang kecil saja di dalam sebuah pembentukan komunitas atau alam yang kecil saja ini butuh ada yang mengaturnya. Butuh ada yang menjaganya. Karena wujud, sifat wujud itu adalah ada diri zat itu bukan hanya menunjukkan adanya, tetapi di situ semuanya lengkap dengan adanya tadi, maka selamat alam semesta ini dengan adanya tadi. Kenapa? Ada diri zat yang menjaga, ada diri zat yang mengatur, ada diri zat yang memberi rezeki. Selesai semua. Dengan begitu kita percaya, ada diri zat itu. Karena ini kepalanya, karena ini puncak utamanya. Tapi begitu sampai puncak utamanya ini berhasil digeser oleh iblis, nah udah nggak ada gunanya lagi hidup. Sampai kalau orang tidak percaya bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini, nah ini sudah memang tingkat kejahilan yang paling tinggi. Ya, tingkat kejahilan yang paling tinggi sekali. Ya. Jadi kenapa ada sekali lagi dalil akli di dalam pelajaran ini? Nah, biasanya kan dalil akli ini cuma begitu. Dalil akli alam, baru alam, udah gitu aja. Bagaimana baru alam? Alam yang baru diciptakan ini. Bagaimana maksudnya? Nah, di dalam pelajaran kita didetailkan secara mendetil apa yang dimaksud alam itu. Nah, jadi alam, tiap-tiap ada alam, tentu ada yang menjadikannya. Pasti ada yang menjadikannya. Tidak mungkin tidak ada yang menjadikannya. Gitu ya. Nah, setelah selesai semuanya, setelah beres semuanya, yang disebut selesai tadi, kita memahami dan mempelajari hukum akal, dalil akli tadi, dan dijelaskan dalil naklinya tadi. Begitu mudah Allah menciptakan alam semesta ini, bersumpah atas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi yang diciptakannya tadi. Jadi maksud Allah Ta'ala bersumpah, fawa rabbis samai wal ard itu maksudnya biar mata kita itu melek. Buka mata kita itu gitu. Pas begitu, yang aku ciptakan 7 lapis langit dan bumi ini kira-kira begitu kalau seandainya bisa ngomong begitu ya. Lihat gitu tuh, yang di atas sama bawah tuh lihat. Jangan ditutup mata hati kalian. Yang menciptakan alam semesta 7 lapis langit dan bumi ini adalah aku, kata Allah. Innahu lahakum. Nah begitu. Dengan sabab musabab akal yang sudah aku beri petunjuk tadi. Gitu maksudnya. Setelah selesai semuanya, dalil akli, nakli, baru ditutup dengan sebuah keyakinan. Baru ada keyakinan. Nggak bisa asal yakin. Yakin kita belajar tauhid. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Ya kan? Apa? Wajib dari Allah Ta'ala ada. Dalil akli, nakli, udah selesai. Nah, baru boleh, baru direkomendasikan untuk bisa yakin.
Nggak bisa asal yakin-yakin, nggak boleh. Belajar tauhid sifat wujud itu nggak boleh. Oh, yakin nggak kata guru? Yakin, gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Maka kalau yang masih nyangkut, nanti nanya, ya, nggak boleh asal yakin-yakin. Guru nggak maksa kok. Kalau wah bingung guru, belum. Nanti di mana? Gitu. Jangan bilang yakin, takut nggak yakin, disangka nanti orang kafir nggak percaya Allah itu ada. Jangan takut. Jadi dalam proses pembimbingan, penuntunan, ini guru ditanggung jawab guru di sini, ya, bukan asal-asalan, nggak asal-asalan. Mengajar ini bersanad. Jadi dari guru ke guru memang gitu. Saya juga dulu pening, terus terang aja. Sama, nggak beda kok. Guru juga sama dulu belajar juga, bingung juga, pening juga. Cuman semakin sekarang ini guru lebih ingin mencairkan kepeningan itu, mau dicairkan pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Ya, jadi kalau ada pening-pening ya wajar. Cuman pesan guru tolong kosongin dulu bak tuh. Nggak bisa air mau ngisi bak itu kalau penuh, ya, bersihin dulu bak, kosongin. Sudah, nah baru bisa direkomendasikan sebuah keyakinan dengan sebuah closing statement namanya kalau bahasa orang zaman now. Apa closing statementnya? Maka dengan hukum inilah. Hukum yang mana inilah? Hukum yang tadi. Dalil-dalil yang sudah dikemukakan tadi. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan. Jadi yang mengatakan tuh kita sendiri, aku mengatakan. Ya, bukan kita disuruh atau kita dipaksa, enggak. Aku mengatakan sendiri dengan sebuah dalil-dalil yang mufakat kepada hak dan dengan dalil tadi, dengan keyakinan yang makrifat namanya. Maka jazam tadi juga harus selesai. Bab jazamnya harus selesai. Kalau bab jazamnya nggak ngerti juga, jangan sampai ini saya tanya jazam nggak tahu apa. Bisa keluar nanti kita daripada pemahaman kalau nggak tahu jazam, ya. Maka jazamnya harus jelas. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan dalil akli dan akli tadi. Aku mengatakan apa? Aku mengatakan wajib, tidak boleh tidak wajib tuh zat Allah Ta'ala ada. Jadi kita begitu belajar ilmu fardhu ain ini, ilmu tauhid ini, mengatakan adanya tadi beda sama orang yang nggak memahami adanya tadi. Yang cuman asal yakin ada, beda. Ada yang kita sekarang belajar ini, ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan maksudnya dipertanggungjawabkan polisi mau datang menghukum, bukan. Dipertanggungjawabkan kalau ada sentuhan iblis yang masuk, tahu. Ini sentuhan iblis yang mau masuk, bukannya polisi datang mau mengeksekusi, bukan. Karena iblis dia masuk. Sampai orang-orang beriman itu keluar dari Islam, keluar daripada keyakinan, jadi ateis. Ada orang Islam yang ateis kok. Ya, orang Islam yang keluar jadi ateis maksudnya. Bukan hanya orang Nasrani saja jadi ateis di Eropa saja, enggak. Tapi orang Islam juga ada. Karena apa? Karena gangguan, karena ini tadi dari iblis tadi. Nah, ini maksudnya kalau memang kita tadi sudah dibekali dengan senjata ilmu tauhid ini tadi, ini jangan sampai ada lagi yang ngomong demikian. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang bisa keluar daripada keyakinan sama dengan ateis tadi. Atau disebut tidak beragama. Jangan sampai. Atau cuman yang bisa ditukar keimanannya dengan sembako. Aduh, jangan ya. Ini luar biasa sama sekali. Ya, jadi ini penjelasan hafalan kita pada malam hari ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan untuk memahami ilmu ini. Dan satu lagi yang terpenting, bahwa mengapa kita mempelajari sifat nafsiyah pada malam hari ini, yang jelas di sini adalah untuk menyatakan tentang
keberadaan zat Allah Ta'ala ini. Karena sekali lagi 4 macam pembagian bangsa dan sifat tadi, salah satu yang pertama ini untuk melihat, mengetahui bagaimana adanya diri zat tadi. Ya, bagaimana itu maksudnya ada atau tidak diri zat yang menciptakan alam semesta ini. Maka disebut, maka dipandang, maka dipelajari, maka diselesaikan oleh sifat nafsiyah. Itu saja. Usikum wa nafsiyah bitaqwallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.